Sejak awal peradaban, manusia selalu terobsesi dengan keabadian. Para raja, ilmuwan, dan penjelajah telah mengorbankan segalanya demi mencari cara untuk hidup selamanya. Namun, di antara semua legenda, ada satu kisah yang tetap menjadi misteri terbesar sepanjang masa. Kisah tentang mata air kehidupan, sebuah sumber air yang konon mampu memberi keabadian kepada siapapun yang meminumnya. Tapi benarkah mata air itu benar-benar ada? Dan jika ada, mengapa hampir tidak ada yang menemukannya? Dikatakan bahwa ada seorang lelaki yang berhasil menemukannya. Bukan seorang raja, bukan seorang penakluk, tapi sosok misterius yang dikenal dengan Nabi Khidir. Tapi bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi dalam perjalanannya bersama Raja Zulkarnain? Mengapa hanya Khidir yang berhasil mendapatkan keabadian? Dan yang paling mengejutkan, mungkinkah ia masih ada di sekitar kita? Malam ini kita akan menelusuri kisah yang telah terkubur selama berabad-abad, kisah perjalanan menuju rahasia kehidupan yang tersembunyi di ujung dunia. Sebuah perjalanan yang mengubah takdir seorang manusia selamanya. Kisah tentang Nabi Khidir yang mendapat keabadian. Semoga kita semua bisa belajar dari cerita yang mengagumkan ini. Di setiap sudut dunia, manusia telah lama membisikkan legenda tentang mata air kehidupan, sebuah sumber air mistis yang tersembunyi di ujung dunia, konon mampu memberikan keabadian kepada siapapun yang meminumnya. Para raja, penjelajah, dan cendekiawan telah mencarinya selama berabad-abad, namun tak satu pun dari mereka kembali membawa bukti. Benarkah mata air itu ada? Ataukah hanya mitos yang lahir dari ketakutan manusia terhadap kematian? Di antara mereka yang mendengar legenda itu, ada satu sosok yang tidak sekadar penasaran, tetapi terbakar oleh keinginan untuk menemukannya, Raja Zulkarnain. Ia bukan sekadar penguasa biasa. Ia adalah seorang penakluk, seorang penguasa besar yang melampaui batas wilayah dan zaman. Tetapi meski memiliki kekuatan yang mengguncang dunia, ada satu hal yang tetap di luar jangkauannya, yaitu sang waktu. Seperti semua manusia, Zulkarnain sadar bahwa ia tidak akan hidup selamanya. Namun jika legenda tentang mata air kehidupan itu benar, maka ia bisa melampaui batasan manusiawi dan memahami rahasia dunia yang tersembunyi. Apakah air itu hanya memberi umur panjang? Atau apakah ada pengetahuan yang lebih dalam yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang meneguknya? Keinginannya untuk menemukan mata air itu bukan sekadar karena rasa takut akan kematian, tetapi lebih dari itu, ia ingin memahami rahasia kehidupan itu sendiri. Jika mata air ini benar-benar ada, maka air itu bukan hanya kunci keabadian, tetapi juga kunci untuk mengungkap misteri alam semesta. Dan dengan tekad yang membara, Zulkarnain memutuskan untuk mencarinya. Tidak peduli seberapa jauh ia harus pergi, seberapa sulit perjalanan yang harus ditempuh. Di aula besar istana, Raja Zulkarnain berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh para penasihat dan panglima perangnya. Cahaya obor yang berpendar di dinding batu memantulkan bayangan tinggi sosok penguasa besar itu. Matanya tajam menatap orang-orang yang telah berkumpul. Aku akan memulai perjalanan yang belum pernah ditempuh manusia sebelumnya. Suaranya menggema, tenang namun penuh kewibawaan. Kita akan mencari mata air kehidupan, sumber air yang konon dapat memberikan kehidupan abadi. Aku tidak tahu di mana letaknya, atau bahaya apa yang menanti di sepanjang jalan. Karena itu, aku tidak bisa membawa sembarang orang. Para panglima saling berpandangan, sebagian terlihat ragu. Namun, semua tahu ketika Zulkarnain telah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan gerakan tangannya, Zulkarnain memberi perintah, kumpulkan orang-orang terbaik dari seluruh negeri. Aku ingin hanya mereka yang memiliki kemampuan luar biasa yang akan ikut dalam perjalanan ini. Utusan-utusan dikirim ke berbagai penjuru negeri. Dari kota-kota besar hingga desa-desa terpencil, dari pegunungan yang menjulang hingga padang pasir yang luas, titah Zulkarnain menyebar bagaikan angin kencang. Dalam waktu singkat, ratusan orang datang ke ibu kota, masing-masing membawa keahlian yang mereka miliki. Seperti navigator ulung, yang mampu membaca bintang dan menemukan jalan bahkan di lautan yang belum dipetakan. Prajurit pilihan,
yang telah bertarung di medan perang dan tidak mengenal rasa takut. Ilmuwan dan cendekiawan yang memahami kitab-kitab kuno dan legenda tentang mata air itu. Tabib dan ahli herbal yang mampu menyembuhkan luka dan penyakit dengan tanaman yang hanya mereka kenali. Pandai besi dan insinyur yang bisa membuat senjata, perisai, serta memperbaiki kapal dan kendaraan dalam perjalanan. Di aula istana, mereka berdiri dalam barisan rapi, menunggu keputusan sang raja. Zulkarnain berjalan perlahan di antara mereka, menatap satu persatu. Ia tidak hanya mencari kekuatan atau kecerdasan, tetapi juga kesetiaan dan keberanian. Sampai akhirnya matanya tertuju pada seorang pria berpenampilan sederhana. Wajahnya tenang, matanya penuh pemahaman, berbeda dari yang lain. "Siapa namamu?" tanya Zulkarnain. Lelaki itu membungkuk hormat. "Aku Khidir Baginda." Zulkarnain menatapnya sejenak. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam diri Khidir yang terasa berbeda. "Ikutlah denganku," katanya akhirnya. Khidir hanya tersenyum tipis, seolah ia tahu bahwa ini adalah bagian dari takdirnya. Perjalanan ini tidak akan berlangsung dalam hitungan hari atau minggu. Bisa jadi bertahun-tahun. Maka persiapan harus dilakukan dengan sempurna. Di pelabuhan, kapal-kapal besar dibangun dan diperkuat. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bisa membawa mereka melewati lautan luas yang belum pernah dijelajahi. Di bengkel-bengkel istana, para pandai besi bekerja tanpa henti. Pedang ditempa, tombak diasah, dan perisai diperkuat. Tidak ada yang tahu bahaya seperti apa yang akan mereka hadapi di luar sana. Di gudang-gudang kerajaan, makanan dan air dikemas dalam wadah khusus. Gandum, daging kering, madu, dan rempah-rempah disiapkan untuk bertahan selama mungkin. Para tabib menyiapkan ramuan dan obat-obatan. Mereka mengeringkan daun-daun penyembuh, mencampur minyak herbal, dan menulis resep untuk penyakit yang mungkin menyerang di perjalanan. Di ruang peta, para ilmuwan berdebat tentang arah yang harus mereka tempuh. Beberapa percaya bahwa mata air itu tersembunyi di sebuah lembah yang belum ditemukan, sementara yang lain yakin bahwa mereka harus mencari di tengah samudra yang luas. Zulkarnain mendengarkan semuanya dengan saksama, tapi dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar perjalanan mencari tempat di peta. Ini adalah perjalanan menuju sesuatu yang besar. Maka persiapan terus berlanjut, hingga akhirnya semua telah siap. Fajar baru saja menyingsing ketika suara terompet perang menggema di seluruh ibu kota. Dari atas menara istana, panji-panji berkibar tertiup angin pagi, menandakan sebuah perjalanan besar akan segera dimulai. Di alun-alun kerajaan, ribuan prajurit telah berkumpul dalam barisan yang rapi. Wajah mereka penuh tekad, meskipun banyak yang belum tahu rintangan apa yang menanti di depan. Di atas kudanya, Zulkarnain duduk tegap. Mata tajamnya menyapu barisan pasukan dan para ahli yang telah ia pilih dengan cermat. Navigator yang dapat membaca bintang, ilmuwan yang memahami kitab-kitab kuno, serta tabib yang mampu menyembuhkan penyakit dengan ramuan rahasia. Mereka semua berkumpul dengan satu tujuan, mencari mata air kehidupan, sumber air yang konon bisa memberikan keabadian. Dengan satu gerakan tangannya, Zulkarnain memberi isyarat. Perjalanan ini akan panjang dan penuh bahaya. Suaranya menggema, menembus kesunyian pagi. Tapi kita tidak akan mundur, kita akan mencari hingga menemukannya. Sorak-sorai pasukan bergema, dan tak lama kemudian, derap kuda, roda gerobak, serta langkah kaki manusia mulai meninggalkan gerbang kerajaan. Mereka berangkat menuju tanah yang belum pernah dijelajahi. Hari demi hari berlalu, dan mereka menemukan diri mereka berada di tengah lautan pasir yang luas. Matahari bersinar terik, memantulkan cahaya menyilaukan dari hamparan pasir keemasan. Hawa panas begitu menyiksa hingga kulit terasa terbakar. Di siang hari, mereka berjalan perlahan, melindungi wajah mereka dengan kain tipis. Malam hari suhu turun drastis, menggigilkan tubuh mereka hingga mereka harus menyalakan api unggun untuk tetap hangat. Beberapa orang mulai kehilangan harapan. Bagaimana jika mata air itu hanya mitos? Bagaimana jika kita berjalan tanpa arah? Bisik salah satu prajurit kepada rekannya. Namun Zulkarnain tetap melangkah.
Ia menatap cakrawala dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, seolah tahu bahwa sesuatu menanti mereka di depan. Hingga akhirnya, setelah berminggu-minggu perjalanan, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi. Di sana, sebuah sungai jernih mengalir di antara batu-batu hitam. Sayangnya ini bukan tujuan akhir mereka. Tempat itu bukanlah yang mereka cari. Mata air kehidupan masih tersembunyi entah di mana. Di suatu malam itu, Zulkarnain tertidur lelap dan bermimpi. Dalam mimpinya, Zulkarnain berdiri di sebuah tempat asing. Sebuah gua gelap dengan dinding batu yang berkilauan seperti permata. Di tengah gua itu, sebuah mata air kecil memancarkan cahaya kebiruan. Ia melangkah mendekat, merasakan aroma air yang begitu murni. Ketika ia mencoba menyentuhnya, suara misterius bergema di sekelilingnya. Hanya mereka yang terpilih yang bisa menemukannya. Zulkarnain menoleh, mencoba mencari sumber suara, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan yang bergerak di kejauhan. Saat ia hendak bertanya, semuanya menghilang. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Firasat bahwa perjalanannya akan segera mencapai titik penentuan. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah sebuah petunjuk, dan ia tahu apapun yang terjadi, ia harus terus maju. Fajar baru menyapa ketika rombongan Zulkarnain kembali bergerak. Mereka telah melewati padang pasir yang seakan tiada akhir, dan kini di hadapan mereka menjulang pegunungan yang tertutup kabut. Puncak-puncaknya tajam, berdiri seperti tombak raksasa yang menusuk langit. Jalanan sempit, penuh bebatuan licin, seakan menguji keberanian siapapun yang berani melintasinya. Di antara prajuritnya terdengar bisikan-bisikan cemas. Bagaimana kita bisa melewati ini? Salah seorang prajurit bergumam. Jalan ini berbahaya, kita bisa jatuh ke jurang dalam sekejap. Zulkarnain menatap mereka dengan sorot tajam. Keabadian tidak diberikan kepada mereka yang takut pada kesulitan, katanya tegas. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mulai mendaki. Kuda-kuda meringkik, gerobak perbekalan terhuyung-huyung di jalur berbatu. Setiap langkah terasa berat, angin gunung berdesir seperti bisikan makhluk tak terlihat. Malam hari mereka mendirikan perkemahan di lereng, menyalakan api kecil untuk mengusir dingin yang menusuk tulang. Di tengah malam yang sunyi, Zulkarnain duduk di depan api unggun, menatap nyala api yang menari dalam kegelapan. Di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini bukan sekadar pencarian mata air. Ini adalah ujian keteguhan, kesabaran, dan keyakinan. Dan ujian itu belum berakhir. Ketika akhirnya mereka melewati pegunungan, sebuah pemandangan menakjubkan terbentang di depan mereka. Lembah luas dengan hutan lebat dan sungai yang mengalir jernih. Burung-burung eksotis berterbangan di langit biru, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga yang tidak mereka kenali. Namun sesuatu yang aneh terasa di udara. Keheningan yang tidak biasa, seakan alam menahan napasnya. Saat mereka melangkah lebih dalam, tiba-tiba dari balik pepohonan, sosok misterius muncul. Seorang lelaki tua berjubah hijau dengan mata yang seakan menyimpan pengetahuan berabad-abad. Ia berdiri tanpa ekspresi, seolah telah lama menunggu kedatangan mereka. Kalian mencari sesuatu yang tidak untuk semua orang, katanya dengan suara dalam dan penuh wibawa. Zulkarnain menatapnya dengan penuh perhatian. Kami mencari mata air kehidupan. Kami telah menempuh perjalanan panjang, melewati padang pasir yang membakar dan gunung yang menjulang. Lelaki tua itu tersenyum samar. Perjalanan kalian baru saja dimulai. Seketika angin bertiup lebih kencang, dedaunan bergetar, dan langit yang tadi cerah perlahan berubah kelabu. Ada sesuatu yang sedang terjadi, sebuah rahasia yang akan segera terungkap. Dan Zulkarnain tahu, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Zulkarnain menatap lelaki tua berjubah hijau itu dengan penuh kehati-hatian. Kata-katanya mengandung misteri, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam daripada yang bisa ia pahami saat ini. Jika perjalanan kami baru saja dimulai, kata Zulkarnain, maka tunjukkan jalan. Kami telah melewati padang pasir yang membakar dan gunung yang menjulang, tidak ada yang bisa menghentikan kami sekarang. Lelaki tua itu menatapnya, sorot matanya tajam seperti menembus isi hati Zulkarnain.
Kemudian, dengan gerakan perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Di balik lembah ini ada sebuah sungai yang mengalir. Di sana, kalian akan menemukan kebenaran yang kalian cari. Tanpa menunggu lebih lama, Zulkarnain memberi isyarat kepada pasukannya untuk bersiap. Namun sebelum mereka beranjak, lelaki tua itu berbicara lagi. Tapi ingat, mata air kehidupan tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang. Ada yang akan menemukannya, ada pula yang akan tersesat dalam pencariannya. Zulkarnain mengangguk. Ia tahu, ini bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin. Perjalanan berlanjut, mereka menuruni lembah menuju sungai yang disebut oleh lelaki tua tadi. Airnya jernih mengalir dengan tenang di antara batu-batu hitam yang licin. Namun, yang aneh adalah tidak ada suara. Biasanya sungai dipenuhi suara gemericik air dan nyanyian burung. Tapi di sini semuanya senyap. Tidak ada angin, tidak ada suara alam, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar menggema di udara. Beberapa prajurit mulai gelisah. Tempat ini terasa tidak nyata. Bisik salah seorang dari mereka. Tiba-tiba, tanpa peringatan, salah satu prajurit di barisan depan berteriak. Semua mata tertuju ke arahnya, dan apa yang mereka lihat membuat bulu kuduk berdiri. Dari dalam sungai sesosok bayangan muncul. Wujudnya tidak jelas, seperti kabut yang bergerak, namun memiliki bentuk menyerupai manusia. Ia berdiri di atas air, menatap mereka tanpa ekspresi. Kalian mencari sesuatu yang tersembunyi dari dunia. Suara makhluk itu terdengar menggema, meskipun bibirnya tidak bergerak. Tapi apakah kalian siap menerima harga yang harus dibayar? Zulkarnain maju selangkah. Kami siap menghadapi segala ujian. Makhluk itu terdiam sesaat, lalu perlahan-lahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke hilir sungai. Jalan sudah terbuka, tapi hanya yang terpilih yang akan sampai ke akhirnya. Angin tiba-tiba berhembus kencang, menerbangkan dedaunan kering ke udara. Sungai yang tadinya tenang kini bergolak, seolah menggiring mereka menuju takdir yang telah menunggu. Zulkarnain menatap ke depan. Ia tahu, mereka semakin dekat dengan sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tanpa ragu, Zulkarnain memberi isyarat kepada pasukannya untuk bergerak maju. Jalan yang mereka lalui semakin sempit dan dipenuhi akar-akar besar yang menjalar seperti ular raksasa. Udara di sekitar mereka menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Lalu mereka tiba di sebuah celah batu yang menyerupai gerbang raksasa. Dari dalamnya hanya ada kegelapan pekat. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Ini bukan jalan biasa, salah seorang ilmuwan berkata dengan suara bergetar. Ini seperti pintu menuju dunia yang lain. Zulkarnain menatap gerbang itu tanpa ragu. Ia bisa merasakan sesuatu yang kuat di dalamnya. Sebuah ujian yang akan menentukan akhir dari perjalanan ini. Jika kita tidak melangkah, kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di baliknya, katanya. Lalu ia melangkah pertama kali memasuki kegelapan. Yang lain mengikuti. Begitu mereka masuk, dunia di sekitar mereka berubah. Mereka merasa seperti jatuh ke dalam kekosongan, tubuh mereka melayang, kehilangan arah. Namun Zulkarnain tetap fokus. Ia memejamkan mata, mendengar suara hatinya, mencari petunjuk di tengah kegelapan. Lalu cahaya muncul. Seberkas cahaya kecil di kejauhan, seperti nyala lilin di tengah malam. Semakin mereka mendekat, semakin terang cahayanya. Ketika mereka akhirnya keluar dari kegelapan, mereka tiba di sebuah tempat yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mata mereka disambut oleh sebuah gua raksasa yang dindingnya berkilauan seperti permata. Di tengahnya, mengalir sebuah mata air kecil dengan air yang bersinar kebiruan. Seakan memancarkan cahaya dari dalamnya. Udara di sekelilingnya terasa lebih ringan, lebih segar, seakan setiap hembusan napas membawa kehidupan baru. Zulkarnain berdiri di tepi mata air itu, menatapnya dengan kagum. Ia tahu, ini bukan air biasa. Ini adalah mata air kehidupan, sumber keabadian yang telah ia cari selama ini. Namun sebelum ia bisa menyentuhnya, suara familiar menggema di sekelilingnya. Kau telah menemukannya, kata lelaki tua berjubah hijau yang kini berdiri di dekatnya.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah kau akan meminumnya? Zulkarnain menatapnya, lalu melihat bayangan dirinya di permukaan air. Ia telah melewati perjalanan panjang, menghadapi segala rintangan, dan sekarang ia dihadapkan pada pilihan terakhir. Di dalam dirinya, ia tahu keabadian bukanlah tujuan sejatinya. Ia tersenyum, lalu berbalik. Tanpa berkata apa-apa, ia meninggalkan mata air itu di tempatnya, membawa pulang bukan keabadian, tetapi kebijaksanaan. Sementara itu, di dalam gua yang hening, seseorang masih berdiri di tepi mata air. Khidir. Ia menatap air itu dalam diam. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Tidak ada kebimbangan seperti yang dirasakan Zulkarnain. Ia datang bukan untuk bertanya, tetapi untuk menerima takdir yang telah menantinya. Dengan gerakan perlahan, Khidir merendahkan tangannya dan mencelupkannya ke dalam air. Dingin, namun itu bukan dingin biasa. Sensasi aneh menjalar dari ujung jarinya, naik ke lengannya, merambat hingga ke seluruh tubuhnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Seolah dirinya menyatu dengan air itu, dengan waktu itu sendiri. Tiba-tiba penglihatannya berubah. Ia tidak lagi berdiri di dalam gua. Di hadapannya, dunia berkelebat dalam gambaran yang begitu cepat namun jelas. Ia melihat masa lalu, di mana gunung-gunung terbentuk dan samudra-samudra terbentang luas. Ia melihat masa kini, manusia-manusia berjalan di atas tanah yang sama dengannya, tanpa menyadari bahwa waktu terus berlalu. Dan ia melihat masa depan. Negeri-negeri yang belum ada, peperangan yang belum terjadi, dan wajah-wajah yang belum dilahirkan. Ia melihat kehidupan yang berputar tanpa henti, seperti air yang terus mengalir tanpa pernah benar-benar berhenti. Dan saat itu, ia memahami sesuatu. Ia telah menjadi bagian dari aliran waktu yang abadi. Khidir menarik tangannya dari air. Tidak ada perubahan pada dirinya, tidak ada cahaya yang menyelimuti tubuhnya, tidak ada tanda ilahi yang muncul di kulitnya. Namun di dalam dirinya segala sesuatu telah berbeda. Ia telah menyentuh keabadian. Tetapi keabadian ini bukanlah kebebasan. Ia tidak bisa hidup seperti manusia biasa, tetapi ia juga tidak akan mati seperti mereka. Ia telah ditetapkan untuk berjalan di antara kehidupan, menjadi saksi bagi mereka yang mencari kebenaran. Mata air kehidupan tetap tenang, seolah memahami bahwa seseorang telah mengambil takdirnya. Namun ia tidak mengering, tidak menghilang, sebab keabadian akan selalu ada bagi mereka yang benar-benar mencarinya. Khidir berdiri, menarik napas dalam, lalu melangkah pergi. Tanpa menoleh, tanpa ragu, keabadian telah menjadi bagian dari dirinya, dan perjalanan barunya baru saja dimulai. Tahun-tahun berlalu, berubah menjadi abad. Ia menyaksikan dunia bergerak maju dan mundur, melihat kerajaan bangkit dan runtuh, menyaksikan generasi demi generasi lahir dan mati. Ia ada di antara manusia, tetapi bukan bagian dari mereka. Khidir bukan penguasa, bukan raja. Ia hanyalah seorang pengembara tanpa tujuan duniawi, seorang saksi bagi perjalanan manusia. Kadang ia muncul sebagai lelaki yang bijaksana, memberi petunjuk bagi mereka yang tersesat. Kadang ia hanyalah seorang asing yang sekilas terlihat di tengah keramaian, hanya meninggalkan jejak bagi mereka yang memahami. Namun di balik keabadian yang dimilikinya, ada kesunyian yang tak terucapkan. Ia melihat lautan manusia yang terus berubah, tetapi dirinya tetap sama. Ia tidak bisa mati, tetapi ia juga tidak bisa hidup seperti manusia biasa. Dan kini, setelah begitu lama berjalan, di manakah Khidir? Tidak ada yang tahu pasti. Ada yang mengatakan ia masih berjalan di antara kita, menyamar sebagai orang asing yang tak dikenali. Ada yang percaya bahwa ia tinggal di tempat-tempat yang tersembunyi, hanya muncul ketika seseorang benar-benar membutuhkannya. Khidir menjadi saksi bagi kehidupan, menjadi ujian bagi mereka yang mencarinya. Menunggu hingga saat di mana ia harus muncul kembali. Dan hingga hari itu tiba, ia akan tetap menjadi misteri.